Selamat pagi Bapak dosen serta rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 9 sebagai kelompok pembanding akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai aljabar boolean. Adapun anggota dari kelompok 9, yang pertama adalah Muhammad Mulia Effendi dengan nomor induk mahasiswa 52011510002, dan yang kedua adalah Rangga Marpaung dengan nomor induk mahasiswa 52011510001, dan yang ketiga adalah saya sendiri, yaitu Veronica Elizabeth Simatupang dengan nomor induk mahasiswa 52024510002. Adapun kajian materi yang akan disampaikan pada presentasi kali ini, yang pertama adalah definisi aljabar boolean, kedua adalah aljabar boolean dua nilai, tiga adalah ekspresi boolean, keempat adalah prinsip dualitas, kelima adalah hukum-hukum aljabar boolean, keenam fungsi boolean, ketujuh bentuk kanonik, dan yang kedelapan adalah konversi antar bentuk kanonik. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi aljabar boolean. Ya, bisa kita lihat materi yang disajikan oleh kelompok penyaji, definisi aljabar boolean menurut kelompok penyaji, ya. Dan kami akan menyajikan menurut kelompok kami, yaitu kelompok 9. Aljabar boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris pada tahun 1854. Nama boolean sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu George Boole. Pada kelompok 5 atau kelompok penyaji tadi terdapat 5 hukum, ya, yaitu postulat Huntington. Namun di sini kami menyajikan terdapat 6 tipe hukum yang berkaitan dengan hukum aljabar boolean. Yang pertama adalah hukum komutatif. Hukum komutatif menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Di sini bisa kita lihat yang pertama x dikali y. Ya, jadi titik ini dibacanya kali ya. Ini adalah sebagai simbol perkalian pada aljabar boolean. X dikali y sama dengan y dikali x. Yang kedua, x ditambah y sama dengan y ditambah x. Ya, jadi di sini telah terdapat pemetaan yang telah kami sediakan di sini agar lebih mudah dimengerti ya. Sebagai contoh satu ini, x dikali y sama dengan z, atau z-nya itu adalah y dikali x, sama saja. Ini ya, x kali y sama dengan z, y kali x sama dengan z. Iya, sama saja. Begitu pula dengan penjumlahannya, x tambah y sama dengan z, dan y tambah x sama dengan z. Jadi, hukum komutatif ini tidak mempedulikan siapa yang duluan, karena hasilnya akan sama saja jika diputar balik. Seperti itu. Hukum yang kedua adalah hukum asosiatif. Hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Sebenarnya hukum asosiatif ini juga hampir mirip dengan hukum komutatif yang tadi. Tapi bedanya hukum komutatif ini kan tadi setelah tanda sama dengan atau yang di sebelah kanannya itu kan dia jadinya terbalik ya, kayak x kali y sama dengan y kali x. Namun di hukum asosiatif ini yang membedakan adalah tanda kurung ini, ya. Jadi sebenarnya apa sih fungsinya tanda kurung ini? Fungsinya tanda kurung ini adalah memudahkan kita untuk menghitung mana yang terlebih dahulu akan kita hitung, seperti itu ya.
Jadi di sini ada yang pertama W dikali buka kurung X dikali Y tutup kurung sama dengan buka kurung W dikali X tutup kurung dikali Y. Kedua, W ditambah buka kurung X ditambah Y tutup kurung sama dengan buka kurung W ditambah X tutup kurung ditambah Y. Ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya. Fungsi dari buka kurung tutup kurung ini adalah untuk memudahkan kita memilih atau menyeleksi yang mana yang duluan akan kita hitung gitu ya. Jadi di sini juga telah kami sediakan gambar pemetaannya ya agar mudah dipahami. Selanjutnya hukum yang ketiga adalah hukum distribusi. Ya, jadi kita bisa lihat yang pertama W dikali buka kurung X tambah Y tutup kurung sama dengan buka kurung W dikali X tutup kurung ditambah buka kurung W dikali Y tutup kurung. Ini ya kenapa bisa jadinya W kali X, jadi itu kayak dikalikan masuk ke dalam gitu. Kalau saya pernah belajar gitu ya, namanya itu seperti jargon SCTV, satu untuk semua. Jadi yang W ini kita masukkan ke dalam, jadi satu untuk semua, W dan X kemudian W dan Y, sehingga menjadi seperti ini. Begitu pula dengan penjumlahan, W ditambah buka kurung X dikali Y tutup kurung sama dengan buka kurung W ditambah X tutup kurung dikali buka kurung W ditambah Y tutup kurung. Di sini juga telah kami sediakan pemetaannya, bisa kita lihat sama-sama ya. Yang keempat adalah hukum N atau N law. Disebut dengan hukum N karena pada hukum ini menggunakan operasi logika N atau perkalian. Berikut ini contohnya ya. X dikali 0 sama dengan 0, X dikali 1 sama dengan X, X dikali X sama dengan X, dan X komplement dikali X sama dengan 0. Selanjutnya adalah yang kelima, hukum OR. Hukum OR menggunakan operasi logika OR atau penjumlahan. Di sini telah kami sediakan contohnya juga. X ditambah 0 sama dengan X, X ditambah 1 sama dengan 1, X ditambah X sama dengan X, dan X komplement ditambah X sama dengan 1. Selanjutnya hukum inversi. Yang keenam ini ya, yang terakhir. Hukum inversi menggunakan operasi logika NOT atau komplement. Hukum inversi ini menyatakan jika terjadi inversi ganda atau kebalikan dua kali, maka hasilnya akan kembali ke nilai aslinya. Kita lihat di sini ya, di gambar ini X dia diinversi menjadi X komplement, diinversikan lagi atau X komplementnya simbolnya ada dua gitu garisnya. Itu X yang komplement yang sudah diinversikan kedua kalinya ini, hasilnya ini nantinya akan sama dengan X yang di sini gitu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu aljabar boolean dua nilai. Ya, bisa kita lihat yang telah disajikan oleh kelompok 5 ya. Aljabar boolean dua nilainya seperti ini. Mungkin rekan-rekan sudah menyaksikannya juga ya. Yang kami sajikan di sini aljabar boolean dua nilai. Aljabar boolean yang terkenal dan memiliki terapan yang luas adalah aljabar boolean dua nilai atau two value boolean algebra. Aljabar boolean dua nilai didefinisikan pada sebuah himpunan B dengan dua buah elemen 0 dan 1, sering dinamakan bit atau singkatan dari binary digit. Ya, jadi elemen B sama dengan 0,1, operator biner, plus dan kali ya, penjumlahan dan perkalian, operator unernya komplement. Ya, terdapat kaidah untuk operator biner dan operator uner yang kami sajikan pada 3 tabel berikut. Tabel yang pertama untuk perkalian, kita lihat di sini, jika A-nya 0, B-nya 0, maka A dikali B sama dengan 0. Jika A-nya 0, B-nya 1, maka A dikali B sama dengan 0. Jika A 1 dan B-nya 0, maka A dikali B sama dengan 0. Dan jika
jika A1 dan B1, maka A dikali B sama dengan 1. Selanjutnya, tabel yang berikutnya untuk penjumlahan. Ya, jika A0, B0, maka A ditambah B sama dengan 0. Jika A0, B1, maka A ditambah B sama dengan 1. Jika A1 dan B0, maka A ditambah B sama dengan 1. Jika A1 dan B1, maka A ditambah B sama dengan 1. Selanjutnya pada tabel yang terakhir yaitu A komplement. Ya, di sini terdapat jika A-nya 0, maka A komplementnya 1, dan jika A-nya 1, maka A komplementnya 0. Jadi jika kita tambahkan di sini tabel ya, kita tambahkan di sini untuk A komplement yang kedua, atau kita inversikan lagi, maka dari 0, 1, maka selanjutnya A komplement 2-nya adalah 0. Maka mengapa seperti ini? Kita coba flashback sedikit ya pada hukum inversi, hukum yang ke-6 tadi yang telah saya jelaskan, menyatakan jika terjadi inversi ganda atau kebalikan 2 kali, maka hasilnya akan kembali ke nilai aslinya. Nah, jadi kita ibaratkan ini adalah X, ini X komplement, dan jika kita buat lagi X komplement 2, maka hasilnya adalah 0. Ya, kenapa 0? Karena dia kembali ke nilai awal di sini. Selanjutnya, contoh soal aljabar boolean 2 nilai. Kita sudah, kami telah sediakan. Perlihatkan bahwa A ditambah A komplement B ditambah A ditambah, mohon maaf, saya ulangi. Perlihatkan bahwa A ditambah A komplement B sama dengan A ditambah B. Kita lihat di sini. Jika A0, B0, A komplement 1, A komplement B0, maka A ditambah A komplement B sama dengan 0, dan A ditambah B sama dengan 0. Untuk kolom yang kedua, jika A0, A komplement 1 sehingga A komplement B1, maka A ditambah A komplement B atau 0 ditambah 1 sama dengan 1, dan A tambah B, 0 tambah 1 sama dengan 1. Selanjutnya kolom yang ketiga, jika A1, A komplement 0, A komplement B 0, maka A ditambah A komplement B atau 1 ditambah 0 sama dengan 1, dan A tambah B, 1 tambah 0 sama dengan 1. Dan kolom yang terakhir yang keempat, jika A1, A komplement 0, A komplement B 0, maka 1 ditambah 0 jadinya 1. A tambah A komplement B yaitu 1, dan A tambah B, 1 ditambah 1 sama dengan 1 ya. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Mulia Effendi. Kepada Muhammad Mulia Effendi dipersilakan. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu ekspresi Boolean. Di sini kami akan membandingkan definisi ekspresi Boolean dengan kelompok penyaji. Pada aljabar Boolean 2 nilai, B sama dengan 0, 1, kedua elemen B ini seringkali disebut elemen biner atau bit. Singkatannya binary bit. Piubah atau variabel X disebut piubah Boolean atau piubah biner jika nilainya hanya dari B. Ekspresi Boolean dibentuk dari elemen-elemen B dan atau piubah-piubah yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator tambah, titik, dan komplement. Pada contoh soal ekspresi Boolean ini, kami menyajikan contoh soal yang berbeda dengan kelompok penyaji. Di sini bisa kita lihat contoh soal pertama, A komplement B tambah C jika A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0. Maka hasil evaluasi ekspresinya adalah 0 komplement 1 tambah 0 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Di contoh soal kedua, perlihatkan bahwa A tambah A komplement B sama dengan A tambah B. Penyelesaiannya, jika tanda
titik dapat dihilangkan dari penulisan ekspresi Boylen kecuali jika ada penekanan A sama dengan 0011, B sama dengan 0101, A komplement sama dengan 1100, A komplement B sama dengan 0110, A tambah A komplement B 0111, A tambah B sama dengan 0111. Di sini bisa kita lihat A, B tambah C sama dengan AB tambah AC, A tambah BC sama dengan A tambah B kali A tambah C, A kali 0 atau bukan A 0. Materi yang keempat yaitu prinsip dualitas. Untuk menentukan dual dari sebuah aljabar Boylen maka dapat diperoleh dengan cara mengganti titik atau kali dengan tambah dengan titik, 0 dengan 1, 1 dengan 0. Di sini kami menyajikan beberapa contoh soal yang mudah dipahami. Berikut adalah contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah A tambah 0 dengan A. Penyelesaiannya yaitu A tetap A tambah diganti menjadi tambah, 0 diganti menjadi 1, tambah diganti menjadi kali, A komplement tetap A komplement, 0 diganti menjadi 1. Contoh soal yang ketiga, A tetap A, kali diganti menjadi tambah, A komplement tetap A komplement, tambah diganti menjadi kali, B tetap B, A tetap A, kali diganti menjadi tambah, B tetap B. Contoh soal yang keempat, A tetap A, tambah diganti menjadi kali, B tetap B, kali menjadi tambah, B tetap B, kali menjadi tambah, C tetap C sama dengan A tetap A, kali diganti menjadi tambah, C tetap C, tambah diganti menjadi kali, B tetap B. Contoh soal yang kelima, A tetap A, tambah diganti menjadi kali, 1 diganti menjadi 0, kali diganti menjadi tambah, A diganti menjadi A tetap A, tambah diganti menjadi kali, 0 diganti menjadi 1 sama dengan A tetap A. Materi yang kelima adalah hukum-hukum aljabar Boylen. Untuk bentuk hukum-hukum aljabar Boylen sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji. Nah, di sini kelompok pembanding akan menjelaskan bagaimana kita dapat memperoleh hukum-hukum aljabar Boylen dari hukum-hukum aljabar himpunan pada tabel di atas dengan cara memperterukan gabungan dengan tambah atau V dengan tambah, irisan dengan titik atau dan dengan titik, U dengan 1 atau T dengan 1, himpunan kosong dengan 0 atau F dengan 0. Nah, perhatikan bahwa hukum yang kedua dari setiap hukum di atas merupakan dual dari hukuman yang ke-1. Untuk contoh-contoh soal hukum-hukum aljabar Boylen. Contoh soal yang pertama yaitu buktikan A tambah AB sama dengan A dan A kali A tambah B sama dengan A. Penyelesaian yang pertama,
A tambah AB sama dengan A kali 1 ditambah A kali B. Kita menggunakan hukum identitas. Jadi A kali 1 tambah B, ini kita menggunakan hukum distributif. Jadi A kali 1 ini menggunakan hukum dominasi sama dengan A. Ini menggunakan hukum identitas. Penyelesaian yang kedua, A kali A tambah B sama dengan A tambah 0 kali A tambah B. Ini menggunakan hukum identitas sama dengan A tambah 0 kali B, ini menggunakan hukum distributif sama dengan A tambah 0, ini menggunakan hukum dominasi sama dengan A menggunakan hukum identitas. Contoh soal yang kedua, buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar Boolean maka kesamaan berikut: A tambah A komplement B sama dengan A tambah B, dan A kali komplement A tambah B sama dengan A kali B adalah benar. Penyelesaian yang pertama yaitu A tambah A komplement B sama dengan A tambah AB tambah A komplement B. Ini menggunakan hukum penyerapan sama dengan A tambah A kali B tambah A komplement B, ini menggunakan hukum asosiatif sama dengan A tambah A tambah A komplement B, ini menggunakan hukum distributif sama dengan A tambah 1 kali B, ini menggunakan hukum komplement sama dengan A tambah B, ini menggunakan hukum identitas. Penyelesaian yang kedua, A kali A komplement ditambah B sama dengan A kali A komplement tambah AB, ini menggunakan hukum distributif sama dengan 0 tambah A kali B, ini menggunakan hukum komplement. Jadi A kali B ini menggunakan hukum identitas. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Rangga Merpau. Saya dari kelompok 9 atau dari kelompok pembanding ingin melanjutkan presentasi dari teman saya selanjutnya, yaitu materinya tentang fungsi boolean. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam fungsi selalu terdapat himpunan asal atau domain dan himpunan hasil atau range. Fungsi boolean adalah fungsi yang melibatkan operasi dalam aljabar boolean. Di samping itu, domain dan range berasal dari himpunan S. Contoh-contoh fungsi boolean: f buka kurung sama dengan x, f buka kurung xy sama dengan turunan x y tambah turunan xy tambah turunan y. F buka kurung xy sama dengan turunan x turunan y. F buka kurung xy sama dengan buka kurung turunan dari x tambah y. F buka kurung xyz sama dengan turunan xyz. Setiap pengubah di dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplementnya disebut literal. Fungsi h, x, y, dan z adalah turunan xyz. Terdiri dari 3 buah literal, yaitu x, y, dan turunan x turunan z. Jika diberikan x sama dengan 1, y sama dengan 1, z sama dengan 0, maka nilai fungsinya adalah h110 sama dengan 1 kali 1 kali turunan 0 sama dengan buka kurung 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Materi selanjutnya yaitu bentuk kanonik. Ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih minterm atau perkalian dari satu atau lebih maxterm disebut dalam bentuk kanonik. Jadi ada 2 macam bentuk kanonik. 1. Penjumlahan dari hasil kali atau sum of product atau SOP. 2. Perkalian dari hasil jumlah atau product of sum atau POS. Jadi suatu fungsi
suatu fungsi boolean dapat dibentuk secara aljabar dari tabel kebenaran yang diketahui dengan membentuk minterm atau maxterm dari setiap kombinasinya. 1. Untuk membentuk SOP, tinjau kombinasi peubah-peubah yang menghasilkan nilai 1. 2. Untuk membentuk POS, tinjau kombinasi peubah-peubah yang menghasilkan nilai 0. 1. SOP atau sum of product atau penjumlahan dari hasil kali. Pada bentuk ini, fungsi dinyatakan dengan penjumlahan dari hasil perkalian literal fungsi. Masing-masing suku yang dijumlahkan disebut minterm. Dalam penulisan, minterm disimbolkan dengan huruf M kecil yang diberi indeks angka yang menunjukkan perkalian literal yang diwakilinya. Contohnya, F(XY) sama dengan turunan Y kali turunan X kali turunan Y tambah X dikali turunan Y dapat ditulis sebagai M0 atau M2. Suku turunan X dikali turunan Y ditulis dengan indeks 0 karena jika literal dikomplementkan artinya menunjukkan angka 0, sehingga turunan X dikali turunan Y sama dengan nilai-nilai sama dengan 00 binar. Dalam desimal ditulis 0. Suku X turunan Y, suku X kali turunan Y menunjukkan angka 10 binar sehingga indeksnya adalah 2 karena 10 salam binar sama dengan 2 dalam desimal. Demikian seterusnya. Aturan semacam ini berlaku juga untuk literal yang lebih banyak. 2. Bentuk POS atau product of sum atau perkalian dari hasil jumlah. Pada bentuk ini, fungsi dinyatakan dengan perkalian dari hasil penjumlahan literal fungsi. Masing-masing faktor yang dikalikan disebut maxterm. Dalam penulisan, maxterm disimbolkan dengan huruf M kapital diberi indeks angka yang menunjukkan penjumlahan literal yang diwakilinya. Contohnya adalah X(XY) sama dengan X tambah Y dikali turunan Y tambah Y turunan X tambah Y. Dapat ditulis sebagai M0 dikali M2 faktor X tambah Y ditulis dengan indeks 0 karena jika literal tidak dikomplementkan artinya menunjukkan angka 0, sehingga X tambah Y sama dengan 00 binar. Dalam desimal ditulis 0. Faktor turunan X tambah Y menunjukkan angka 10 binar sehingga indeksnya adalah 2 karena 10 dalam binar sama dengan 2 dalam desimal. Demikian seterusnya. Aturan semacam ini berlaku juga untuk literal yang lebih banyak. Contoh soal bentuk kanonik. F(XY) sama dengan X kali Y tambah turunan X. Ubahlah fungsi ini ke bentuk standar SOP maupun POS. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuat tabel kebenaran fungsi dengan baris sebanyak N2N, di mana N adalah banyaknya variabel. Penyelesaiannya sebagai berikut. Nilai X adalah 0011, nilai Y adalah 0101, nilai indeksnya adalah 0123. Nilai X kali Y adalah 0001, nilai turunan X nya adalah 1100, nilai dari F(XY) sama dengan 1101. Untuk mendapatkan SOP, diambil baris fungsi yang bernilai 1. Berdasarkan tabel di atas, maka F(XY) sama dengan turunan X turunan Y tambah turunan XY tambah XY sama dengan M0 tambah M2 tambah M3 sama dengan penjumlahan totalnya adalah 013.
Untuk bentuk POS yang dipilih adalah baris fungsi yang bernilai 0. Berdasarkan tabel maka bentuk POS fungsi adalah F buka kurung XY sama dengan buka kurung turunan X tambah Y sama dengan M2 sama dengan himpunan 2. Materi yang selanjutnya adalah konversi antar bentuk kanonik. Misalkan F adalah fungsi boolean dalam bentuk SOP, maka 3 paubah yaitu F buka kurung X, Y, Z dan S buka kurung 1, 4, 5, 6, dan 7. Maka turunan F adalah fungsi komplement dari F. Turunan F buka kurung X, Y, Z sama dengan S buka kurung 0, 2, 3 sama dengan M0 tambah M2 tambah M3. Dengan menggunakan hukum De Morgan, kita dapat memperoleh fungsi F dalam bentuk POS sebagai berikut. F buka kurung X, Y, Z sama dengan buka kurung turunan X buka kurung X, Y, Z sama dengan buka kurung M0 tambah M2 tambah M3 sama dengan turunan M0 dikali turunan M2 dikali turunan M3 sama dengan buka kurung turunan X, turunan Y, turunan Z buka kurung turunan X, Y, dan turunan Z buka kurung turunan X, turunan Y, turunan Z. Maka sama dengan buka kurung X tambah Y tambah Z buka kurung X tambah turunan Y tambah Z buka kurung X tambah turunan Y tambah turunan Z sama dengan M0, M2, M3. Sama dengan 0 buka kurung 0, 2, dan 3. Jadi F buka kurung X, Y, Z sama dengan S buka kurung 1, 4, 5, 6, dan 7 sama dengan 0 buka kurung 0, 2, dan 3. Kesimpulannya adalah turunan MZ sama dengan MZ. Contoh soal konversi antar bentuk kanonik. Carilah bentuk kanonik SOP dan POS dari F buka kurung X, Y, Z sama dengan turunan Y tambah XY tambah turunan X turunan YZ. Penyelesaiannya adalah A. SOP F buka kurung X, Y, Z sama dengan turunan Y tambah XY tambah turunan X turunan YZ sama dengan turunan Y buka kurung X tambah turunan X buka kurung X tambah turunan X tambah XY buka kurung X tambah turunan buka kurung Z tambah turunan Z tambah turunan X turunan YZ sama dengan buka kurung turunan XY tambah turunan X turunan Y buka kurung Z tambah turunan Z tambah XYZ tambah X turunan XYZ tambah turunan X turunan YZ sama dengan turunan XY Z tambah turunan XY turunan Z tambah turunan X turunan Y Z tambah turunan X turunan Y turunan Z
tambah XYZ tambah turunan XYZ tambah turunan X turunan YZ, atau F buka kurung XYZ sama dengan M0 tambah M1 tambah M2 tambah M4 tambah M5 tambah M6 dan tambah M7. POS F buka kurung X YZ sama dengan M besar 3 M3 sama dengan X tambah turunan Y tambah turunan Z. Itulah presentasi dari kelompok kami atau kelompok pembanding. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.